Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan insya Allah semangat belajar hari ini. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada mata pelajaran bahasa Inggris. Are you ready to learn? Good. Prepare your book and your stationery. Siapkan buku-buku dan alat tulis kalian ya. Sebelum kita mulai menyimak video, let's say bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Simak videonya sampai akhir ya, karena akan ada tugas di akhir video. Let's we start and enjoy. Today we are going to learn about using there is and there are. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan there is dan there are. Nah, apa sih itu there is dan there are? There yang akan kita pelajari di sini sebagai kata ganti yang artinya ada. Pola kalimatnya there diikuti is, diikuti objek. Objek bisa benda, hewan, orang, atau tumbuhan. Lalu ada there diikuti are dan objek. Nah, apa bedanya there is dan there are? There is for singular nouns and for uncountable nouns. Nah, there is digunakan untuk singular nouns dan uncountable nouns. Apa itu singular nouns? Yaitu kata benda bentuk tunggal atau benda yang jumlahnya hanya satu. Lalu uncountable nouns, kata benda yang tidak dapat dihitung atau benda yang jumlahnya tak terhitung. Kita simak. Singular nouns, contohnya a book, sebuah buku, a cat, seekor kucing, a teacher, seorang guru, a truck, sebuah truk, a drink, sebuah minuman, a flower, setangkai bunga, one tree, satu pohon. Nah, untuk menunjuk benda itu hanya satu atau singular nouns, kita bisa gunakan artikel a atau an. Nah, bedanya apa? Kalau a itu untuk benda-benda yang awalan hurufnya konsonan. Sedangkan an contohnya an apple. An digunakan untuk mengawali kata benda yang huruf depannya vokal. Apple contohnya. An ya. An apple. Nah, bisa berarti sebuah, seekor, yang penting artikel itu menunjukkan satu. Atau bisa dengan nama bilangan one, satu juga artinya. Nah, bagaimana dengan uncountable nouns? Contohnya water, air, milk, susu, sirup, oil, minyak, sauce, saus, sugar, gula, sand, pasir. Nah, ketujuh benda tersebut dikatakan uncountable nouns, tidak dapat dihitung jika tidak berada di dalam wadah atau tempat atau botol atau gelas. Contohnya air, bukan air di dalam gelas, tetapi air yang tumpah ke lantai, susu yang tumpah ke lantai, sirup yang tumpah ke meja, minyak yang tumpah ke meja, saus yang tumpah ke lantai, sugar, gula, bukan gula yang di dalam wadah, tapi yang tumpah, sehingga kita tidak bisa menghitungnya karena dia sudah berada di
tempat yang luas atau tidak berwadah. Pasir contohnya. Pasir di pantai. Nah, itu kan banyak ya. Kita tidak bisa menghitungnya. Berbeda dengan pasir di ember. Nah, itu kan seember pasir. Nah, itu masih bisa kita sebut countable, dihitung ya, karena seember pasir. Nah, sedangkan uncountable nouns itu tidak terhitung. Pokoknya yang tumpah ya. Oke, insya Allah semoga bisa difahami ya. Kita simak contohnya supaya semakin paham. Singular nouns. Perhatikan yang ditunjuk anak panah. Ada seekor kucing. Nah, seekor kucing, a cat. Berarti kita gunakan there is. There is a cat in the yard. Ada seekor kucing di halaman. Contoh kedua, perhatikan yang ditunjuk anak panah. Jam dinding, ya benar. Ada berapa? Oh, ada 1. There is 1 clock in the classroom. Ada 1 jam dinding di ruang kelas. Atau bisa juga kita tulis there is a clock in the classroom. Ada sebuah jam dinding di ruang kelas. Sama-sama menunjuk 1. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada anak sedang mencuci kaki. Airnya ada di lantai. Lalu ada gula yang berhamburan di meja. Berarti uncountable nouns. Ya, benar, yang ditunjuk air yang di lantai. There is water on the floor. Ada air di lantai. Nah, walaupun yang di lantai itu jumlahnya banyak airnya, tapi kita tetap gunakan there is karena dia uncountable nouns. Sehingga gunakan there is. There is water on the floor. Gula. Perhatikan yang ditunjuk anak panah yang di meja, yang berhamburan bukan di wadah. There is sugar on the table. Ada gula di meja. Nah, jadi gula yang berserakan itu sudah tidak bisa kita hitung lagi ya. Mana mungkin kita hitung gula 1 per 1. Sehingga kita sebut itu uncountable. Nah, walaupun jumlahnya banyak, kita tetap gunakan there is. Karena termasuk uncountable nouns. There is sugar on the table. Jadi bedakan ya. Yang tadi ada minyak, gula, saus, pasir, kecap termasuk, sirup, terus air. Nah, susu bubuk atau susu cair itu uncountable nouns. Walaupun jumlah butiran gula atau butiran pasirnya banyak, kita tetap gunakan there is. Diingat-ingat ya. Nah, sekarang bagaimana dengan there are? There are 4 plural nouns. Nah, apa itu plural nouns? Yaitu kata benda bentuk jamak atau jumlahnya lebih dari 1. Jamak itu artinya jumlahnya lebih dari 1. Benda yang jumlahnya lebih dari 1. Bisa 2, 3, 5, 10, 11, 20, dan sebagainya. Kita simak contoh. Nah, ada gambar 2 kursi, 1 anak, seorang guru dan beberapa siswa, 3 orang anak, 1 pustakawati dan banyak buku, nah serta apel-apel. Simak plural nouns. Yang pertama ada 2 chairs. Kedua, some students. Ketiga, many books. Keempat, apples. 2 chairs. Perhatikan, 2 kursi. Nah, di akhir kata chair ditambahkan s. Jadi, setiap benda yang jumlahnya lebih dari 1, di akhir kata benda tersebut ditambahkan huruf s atau es. Diingat-ingat ya. Kalau bendanya lebih dari 1, di akhir kata benda ditambahkan huruf s atau es. Contohnya itu 2 chairs. Yang kedua, some students. Some artinya beberapa. Berarti lebih dari 1 kan? Berarti
Student ditambah S menjadi students. Some students. Beberapa siswa. Yang ketiga, many books. Many artinya banyak. Book karena banyak ditambahkan S. Sehingga many books. Banyak buku-buku. Nah, yang keempat, Miss, kenapa tidak ada penunjuk jumlahnya? Misalnya 3 mungkin 5. Tidak ada nama bilangannya, Miss. Tidak ada some atau many juga. Ya, memang tidak ada. Tetapi kalian bisa tetap mengetahui kalau benda itu lebih dari satu. Dari mana? Adanya S di akhir kata. Apple menjadi apples. Berarti apel-apel. Apelnya ada banyak. Lebih dari satu. Sampai di sini bisa difahami ya? Insya Allah bisa. Kalian catat juga di buku tulis bahasa Inggris agar semakin paham. Kita simak contoh. Plural nouns. Mohon maaf, itu ada kekurangan dalam mengetik. Seharusnya plural nouns. Perhatikan yang ditunjuk anak panah. Oh, anak panah menunjuk 4 burung. Berarti 4 birds. Nah, gunakan there are. There are 4 birds in the yard. Ada 4 burung di halaman. Birds. Nah, ditambahkan S ya, karena lebih dari 1. There are 4 birds in the yard. Ada 4 burung di halaman. Contoh selanjutnya, anak panah menunjuk 2 pensil. Sehingga kalimatnya there are 2 pencils on the table. Ada 2 pensil di meja. Karena pensilnya lebih dari 1, yaitu 2, sehingga ditambahkan S menjadi pencils. Dan gunakan there are. Sampai di sini insya Allah paham ya bedanya there is dan there are. Kalau there is untuk yang tunggal atau satu-satu, dan uncountable nouns kalau there are lebih dari 1. Lanjut, masih contoh plural nouns. Mohon maaf, itu kurang huruf L ya. Plural nouns. Ya, anak panah menunjuk buku-buku. Kalimatnya bisa kita tulis there are many books in the library. Ada banyak buku di perpustakaan. Nah, karena banyak ya, kita susah menghitungnya. Kita bisa tulis dengan many yang artinya banyak. There are many books in the library. Ada banyak buku-buku di perpustakaan. Tapi kita masih bisa menghitungnya. Tidak seperti gula atau pasir ya. Banyak tapi kita tidak bisa menghitungnya satu per satu. Beda dengan buku-buku. Oke, lanjut. Ada gambar apel. There are apples in the basket. Ada apel-apel di keranjang. Nah, tidak ada keterangan angka nama bilangannya atau tidak pakai sub, tidak pakai many. Tapi di situ jelas ada tambahan huruf S di belakang apple sehingga pasti apelnya lebih dari 1, sehingga gunakan there are. There are apples in the basket. Ada apel-apel di keranjang. Sampai di sini bisa difahami ya? Insya Allah, yes, we can. Insya Allah kita bisa. Nah, sekarang kita lihat latihan soal berikut ini. Kita coba kerjakan bersama ya. Look at the picture below. Lihat gambar di bawah ini. Write true if the statement is appropriate with the picture. Tulis true jika pernyataan sesuai dengan gambar. Nomor 2. Write false if the statement is not appropriate with the picture. Tulis false jika pernyataan tidak sesuai dengan gambar. Dan kemudian tulislah pernyataan yang benar.
Jadi nanti kalian simak pernyataannya, di situ ada 3 pernyataan dan kalian cermati gambarnya. Kalau jawabannya kalau pernyataannya sesuai dengan gambar, kalian jawab true. Tapi kalau pernyataannya beda dengan gambar, kalian jawab false. Dan wajib mengisi atau menuliskan yang benar seperti apa. Yuk kita coba kerjakan bersama. Number 1. There is a globe in the classroom. Ada sebuah bola dunia di ruang kelas. Globe, a globe. Coba dilihat ada berapa globe. Benarkah a globe, satu bola dunia? Ya, benar. Ada di atas rak buku ya. Jadi, there is a globe in the classroom. Tepat, sesuai, berarti jawabannya true. Oke, good. Sekarang number 2. There are 2 clocks in the classroom. Ada 2 jam dinding di ruang kelas. Coba dilihat ada berapa jam dindingnya. Hanya 1, Miss. Iya ya, hanya 1. Tapi pernyataannya kok there are 2 clocks. Berarti jawabannya true atau false? False. Ya, jawabannya false. Karena tidak sesuai. Yuk, sekarang kita perbaiki yang benar bagaimana? Karena hanya ada 1, maka gunakan there is a clock in the classroom. Ada sebuah jam dinding di ruang kelas. Nah, perhatikan kalau tadi there are 2 clocks, di akhir kata clock ditambahkan s. Sekarang pada pernyataan benar, s-nya hilang karena hanya 1. Two berubah menjadi a atau jadi one juga boleh. Nah, there is a clock in the classroom. Ada sebuah jam di ruang kelas. S-nya hilang, two-nya berubah jadi a. Sampai di sini mengerti? Insya Allah mengerti ya. Terakhir nomor 3, yuk disimak lagi. There are 10 tables in the classroom. Ada 10 meja di ruang kelas. Yuk kita hitung yuk. 1 meja guru. Lalu meja siswanya ada berapa? 9 ya. Itu yang satu kelihatan ujungnya, pojokannya kecil ya. Jadi totalnya ada 10. True atau false? Ya, benar. True. There are 10 tables in the classroom. Sesuai, berarti jawabannya true. Bisa ya? Jadi kalau ada gambar, dicermati gambarnya, lihat pernyataannya, sesuai atau tidak. Seperti itu. Nah, agar kalian lebih paham, silahkan kalian kerjakan latihan soal pada buku paket halaman 19 bagian C nomor 1 sampai 10. Nah, ini dia. Kalian tinggal mengisi pada kotak yang tersedia dengan there is atau there are. Tulis dengan pulpen atau pensil yang jelas dan rapi ya. Yuk coba kita lihat nomor 1. 5 pens in the box. Artinya 5 pulpen di kotak. Nah, kalau 5 pens itu pakai there is atau there are. Dicermati. Nomor 2. A car in the garage. Sebuah mobil di garasi. Nah, kalau a atau sebuah itu pakai there is atau there are. Nomor 3. Some books on the table. Beberapa buku di meja. Nah, kalau beberapa itu pakai there is atau there are. Ayo. Tadi semuanya sudah dijelaskan. Yang cermat, teliti ya. Silahkan dilanjutkan sampai 10. Nah, kalau yang di buku paket sudah selesai, kerjakan soal yang terlampir pada slide setelahnya. Dikerjakan di buku tulis bahasa Inggris kalian. Tulis soalnya ya. Dan yang harus selalu diingat dan tidak boleh terlewat, di setiap lembar jawaban kalian, tulis nama, kelas, dan nomor absen. Agar bisa
masuk nilainya ke daftar nilai. Oke, selanjutnya yang kalian kerjakan. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas kerjakan bersama tadi ya. Sama, cuma beda gambar dan pernyataannya. Look at the picture below. Lihat gambar di bawah ini. Write true if the statement is appropriate with the picture. Tulis true di dalam kurung itu ya, sudah ada dalam kurung. Kalian tulis true kalau pernyataannya sesuai dengan gambar. Tulis false kalau pernyataannya tidak sesuai dengan gambar. Tulis false di dalam kurung. Nah, kemudian kalau jawaban kalian false, kalian wajib menulis pernyataan benarnya. Oke, coba kita lihat ada 5 pernyataan. Nomor 1, there is a television in the living room. Sudah tahu kan television apa bahasa Indonesianya? Bagus. Nah, there is a television. Bener nggak ada a television in the living room? Coba dicermati gambarnya ya. Kalau benar tulis true, kalau salah tulis false. Dan kalau jawabannya false, wajib menulis pernyataan benarnya. Di sampingnya boleh, di bawahnya boleh. Yang penting diberi jarak ya, jangan terlalu mepet. Lebih baik di bawahnya pernyataan benarnya. Nomor 2, there are some flowers in the living room. Ada beberapa flowers. Nah, coba dicari di kamus flower itu apa. Pasti sudah tahu ya, nggak usah cari di kamus pun pasti anak-anak sudah banyak yang tahu flower. In the living room, di ruang tamu. Bener nggak beberapa atau salah? Kalau salah, wajib menulis pernyataan benarnya di bawah kalimat yang salah itu. Nomor 3, there is a window in the living room. Window, nah window ini juga mudah. A window, bener nggak ada a window in the living room? Nomor 4, there are sofas in the living room. Ada sofa, sofa itu kursi ya. Sofa, kursi sofa di living room. Perhatikan di situ di belakang kata sofa ada tambahan huruf S, sofas. Berarti sofanya lebih dari 1. Nah, benar nggak? Silakan ditulis jawabannya true atau false. Terakhir nomor 5. There are 2 pictures on the wall. Pictures, apa itu picture? Gambar, benar. Nah, coba on the wall, wall dinding. Perhatikan yang di dinding, benar nggak ada 2 pictures? Kalau benar tulis true, kalau nggak sesuai tulis false. Insya Allah bisa ya anak-anak ya? Insya Allah, yes we can. Oke, kerjakan dengan teliti, rapi. Dan jika sudah selesai semuanya, foto hasil pekerjaan kalian. Pastikan fotonya terang, tidak terpotong dan tidak blur. Jelas yang penting ya, pastinya jelas. Setelah itu minta tolong bunda dan ayah untuk mengirimkan tugasnya ke Google Classroom. Oke, I think it's enough. Thank you very much for today. Pesan dari Miss Astrida, jaga kesehatan, tetap semangat, dan insya Allah kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Miss Astrida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.